Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang ringkasan bab 4, yaitu dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu adalah pengertian kesatuan dan persatuan. Persatuan Indonesia merupakan ikatan dari seluruh bangsa, golongan, agama menjadi satu bangsa negara Indonesia. Ada beberapa proses persatuan Indonesia, yaitu pada masa Kerajaan Sriwijaya ini berpusat di Palembang, Sumatera. Ini pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-9. Selanjutnya, pada masa Kerajaan Majapahit ini berpusat di Majakerta, Jawa Timur. Kemudian masa perintis tahun 1908 sejak berdirinya Budi Utomo. Kemudian masa penegas Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober 1928. Kemudian ada masa realisasi atau proklamasi pada 17 Agustus 1945 dan masa pemupuk dan menjaga persatuan bangsa. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut. Yang pertama itu perasaan senasib. Sebagai bangsa terjajah, menjadikan bangsa Indonesia mengesampingkan perbedaan dalam melawan penjajah. Kedua adalah kebangkitan nasional, ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 menjadi awal gerakan untuk mencapai Indonesia merdeka. Yang ketiga, Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ada dua sistem negara kesatuan. Yang pertama, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah penyerahan kekuasaan sekaligus wewenang, dan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas ekonomi. Dengan desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Ada 5 alasan bentuk negara kesatuan. Yang pertama, unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. Kedua, negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme. Tenaga terpelajar terkonsentrasi di Jawa. Wilayah Indonesia tidak sama potensinya. Dan sudut politik dunia internasional akan melihat Indonesia kuat bisa sebagai negara kesatuan. Geopolitik Indonesia berkaitan dengan permasalahan wilayah teritorial, keadaan geografis, sejarah, ilmu sosial, strategi, dan kebijaksanaan. Adapun asas-asas wawasan Nusantara diantaranya kepentingan yang bersama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama dan kesetiaan, serta kesepakatan bersama dalam kebinekaan. Adapun tujuan dari wawasan Nusantara yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan nasional dan pada kepentingan individu, kelompok, suku, daerah, ataupun golongan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam ringkasan saya bab 4 tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Republik Kesatuan Indonesia.